Pada dasarnya saya memahami sepenuhnya, dan ini berkesan konyol dan lucu ketika ada orang awam yang menuduh kalian liberal, kalian itu komunis, komunis itu sama dengan liberal. Nah, ini kan lucu ini. Sebenarnya kalau bisa kita beritahu bahwa komunis dengan liberal itu bermusuhan, bertolak belakang. Justru komunis, kebangkitan komunis di banyak negara di dunia itu justru melawan konsep-konsep liberal, konsep-konsep kapitalisme liberal dan sebagainya. Yang bersifat liberal itu adalah musuh komunis. Jadi tadinya saya ketawa dengan berbagai wacana itu sebenarnya. Tapi setelah saya melihat kemudian mereka mengaku sebagai pencinta Pancasila, penjaga Pancasila, tapi di lain pihak mereka itu ingin mendirikan khilafah di Indonesia. Oh, berarti memang bukan karena ketidaktahuan, mereka memang gemar sekali menggunakan analogi-analogi yang sebenarnya memang bertolak belakang, ada ambiguitas di situ. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman orang awam kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang menjadikan isu-isu itu sebagai gorengan dan gertakan-gertakan politik. Kalau memang khilafah itu memang janjinya Allah, lalu kenapa manusia yang harus heboh? Kenapa manusia yang harus mempercepat janji Allah itu? Biarkan Allah itu melaksanakan janji-janjinya yang tidak akan pernah luput. Dan kita juga tidak tahu kapan waktunya. Itu hak prerogatifnya Allah. Saya setuju dengan itu bahwa nanti akan hadir satu khalifah yang akan menenteramkan isi bumi, yang akan melindungi umat Islam dan sebagainya. Saya sepakat dengan wacana itu, dan juga itu saya menyetujui tentang tafsir-tafsir itu. Tapi kalau kemudian khilafah itu digoreng-goreng sekarang, terlunta-lunta di Arab, diusir semua negara Islam, lalu kemudian ingin membuat negara Indonesia ini menjadi epicentrum khilafah karena mayoritas penduduknya Islam. Sebentar dulu, kita juga punya ideologi yang harus mengayomi kemajemukan. Kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Khilafah sendiri diusung oleh Hizbut Tahrir di Palestina itu karena setelah terjadinya pan-Arabisme dan pan-Islamisme yang gagal total di negara Arab, lalu kemudian mereka terusir dari Palestina, melakukan propaganda di beberapa negara Arab yang pada akhirnya memang ditolak. Lalu belakangan ini datang ke Indonesia. Indonesia juga telat didatangi dan juga telat membubarkan HTI. Khilafah ini adalah ideologi politik yang ingin menyingkirkan Pancasila, sama dengan komunis yang dibawa musuh dari Rusia itu, yang memberontak di Madiun pada tahun 1948. Cuma bedanya mereka mengusung ateisme, khilafah mengusung Islamisme, itu saja bedanya. Tapi dasar membawa platform agama ke negara kita, lalu Hizbut Tahrir Indonesia terlalu mudah untuk masuk ke beberapa lini, ke beberapa lembaga, ke kampus-kampus, ke lembaga-lembaga intelektual. Karena apa? Karena dia membawa agama di ranselnya. Ini yang membuat kita miris adalah bahwa ketika khilafah itu sendiri di negara-negara Islam di Arab sudah ditolak, lalu kita kemudian ke bagian ampasnya. Ini yang harus kita tinjau ulang. Pemerintah telat juga membubarkan HTI, tapi organ-organ dan elemen-elemen HTI masih bergerak di mana-mana. Saya meyakini itu. Khilafah sendiri di Arab Saudi sebenarnya juga ditolak dan dilarang. Hizbut Tahrir juga dilarang di sana. Tapi ketika di Indonesia ini gerakan-gerakan revivalis Islam seperti Salafi, Wahabi dan sebagainya itu masuk, lalu Hizbut Tahrir bersamaan dengan itu menggunakan momentum itu untuk masuk ke negara kita dan mendompleng gerakan-gerakan itu, sehingga apa pada akhirnya orang-orang yang merasa tercerahkan dengan revivalis Islam yang dalam misi Wahabi, misi Salafi, misi Wahabi takfiri dan sebagainya itu, lalu seolah-olah ini satu paket, padahal tidak sebenarnya. Karena apa? Karena di negara asalnya Wahabi sendiri di Arab Saudi, khilafah ini juga ditolak terang-terangan. Hizbut Tahrir sudah sejak dulu dilarang di Arab Saudi. Ini kemudian yang menjadi anomali di negara kita. Secara ideologi, ini jauh berbeda dengan Wahabi maupun Salafi. Salafi sendiri juga ada Salafi yang tidak mau ikut-ikutan politik, ada juga yang mau ikut-ikutan politik. Macam-macam modelnya. Memang beberapa pecahan dari Wahabi dan Salafi sendiri kemudian membuat enklaf-enklaf tafsir sendiri. Ada juga yang mengusung khilafah berfaham takfiri atau berfaham Salafi maupun Wahabi.
macam-macam modelnya. Tapi di negara kita kemudian terpaksa, tanda kutip, berbungkus sama di dalamnya. Khilafah sendiri pada dasarnya adalah pan-islamisme. Dia ingin mewujudkan negara-negara Islam itu kemudian bersatu, lalu dipimpin oleh satu orang. Dia ingin menciptakan kaukus dari kumpulan negara-negara Islam. Lalu pemimpinnya dari mana? Dari Hizbut Tahrir, itu yang dimaui mereka. Ini kan politik namanya. Ini adalah ambisi kekuasaan. Kalau kita mau berbicara tentang khilafah sendiri sudah gagal sejak ratusan tahun yang lalu. Di Eropa gagal, di Arab gagal, di Turki gagal, semuanya gagal. Mana ada? Kalau memang khilafah yang dulu-dulu itu memang janjinya Allah. Ini tolong dicatat. Kalau memang itu dianggap janji-janjinya Allah, mana mungkin janjinya Allah itu akan rusak oleh Kemal Atatürk? Bisa diporak-porandakan sedemikian rupa di Turki. Masa janjinya Allah itu begitu remeh di tangan Kemal Atatürk? Makanya saya bilang, khilafah itu bukan janjinya, khilafah yang sekarang ini yang didengung-dengungkan ini, itu bukan janjinya Allah, bukan khilafah yang dijanjikan Allah. Yang dijanjikan Allah itu adalah khalifah, bukan khilafah. Khilafah itu adalah seperti yang terjadi pada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Ottoman dan sebagainya. Ini yang ingin saya katakan kepada kawan-kawan sekalian yang merasa awam dengan khilafah, bahwa khilafah ini ideologi politik biasa, nggak ada bedanya dengan komunisme, cuma berbeda konsep teologi saja. Kalau komunisme itu ateis, kalau khilafah itu adalah teis, itu aja sebenarnya. Lalu ada juga sebagian yang mengatakan, berarti yang tidak suka dengan khilafah adalah liberal, karena tidak mau syariah, hukum syariah Islam itu tegak. Begini, hukum syariah itu dengan segala keketatannya, kita bicara tentang syariah secara kompleks. Ada hukum hudud juga di situ, yang kalau nyolong dipotong tangannya, kalau berzina dirajam dan sebagainya, itu dipecut segala macam. Kita berbicara tentang itu, bukan hanya tentang hukum-hukum ekonomi, hukum sosial, dan juga kita bicara juga hukum pidana. Hukum syariah itu bisa berlaku dengan bagus apabila kita itu sudah merasakan keadilan dan juga tidak merasakan kelaparan. Kita lihat di Sudan. Saya selalu mengambil contoh Sudan. Apa yang didapat oleh mereka? Mereka mengenakan hukum syariah di Sudan sejak tahun 1983. Waktu itu Presiden Ja'far Numeri menyatakan bahwa hukum kolonial Inggris akan dibongkar dan diganti dengan hukum syariah. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka terlibat perang sipil, kudeta, kelaparan di mana-mana. Orang-orang yang mencuri dipotong tangannya lalu menjadi pengemis di negara-negara lain, di Arab Saudi dan juga di negara-negara kaya. Pengemisnya orang Sudan semua yang buntung tangannya itu. Artinya apa? Hukum syariah ini akan menjadi satu pencerahan, akan menjadi satu ikatan hukum yang sangat bagus apabila rakyatnya sudah tidak lagi kelaparan, apabila negaranya itu sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sama seperti ketika Nabi menjadi pemimpin di Madinah. Itu kita tidak meragukan itu semua, bahwa kemakmuran satu negara, role model kepemimpinan dan role model kemakmuran itu hanya ada pada zaman Nabi di Madinah. Itu saja. Setelah Nabi wafat, apa yang terjadi? Kembali ke tangan manusia biasa. Sifat-sifat maksum yang dimiliki Nabi, guidance dari Allah yang mengawal langsung kepemimpinan Nabi sudah tidak ada. Setelah Nabi wafat, lalu kemudian pemimpin-pemimpin itu sudah memulai dengan konflik-konflik politik. Khilafah itu bukan di situ juga. Namanya Khulafaur Rasyidin. Memang iya, secara wacana memang itu dikenal istilah itu di dalam agama kita. Tapi apa yang terjadi? Kalau memang khilafah pada zaman itu, tentunya Sayyidina Utsman tidak terbunuh, Sayyidina Ali tidak terbunuh, Sayyidina Umar juga tidak terbunuh. Tidak ada fitnah, tidak ada perang juga sesama muslim dan sebagainya. Ini kita harus jujur kepada sejarah kalau soal khilafah ini. Lalu sekarang dijejalin kepada kita adalah kisah-kisah dan prestasinya. Muhammad Al-Fatih menumbangkan Konstantinopel, perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Memang yang bagus-bagus saja yang dijual di negara kita, yang buruk-buruk diumpetin semua, tidak dibaca sejarah itu. Makanya oleh karena itu kita harus berpikir ulang. Khilafah sekarang memang selalu mengatakan bahwa komunisme hanya komunis yang membantai para ulama. Memang betul.
Tapi kita juga harus tahu bahwa khalifah di Cordoba, di Andalusia, dan juga di Arab membantai juga para ulama. Di zaman Mu'tazilah, pada zaman Bani Abbasiyah, membunuh ulama-ulama yang tidak sepaham juga. Lalu di Cordoba juga, ulama-ulama, 300 ulama dibantai, dibakar, disalib, dibunuh secara massal di sungai Guadalquivir itu. Gara-gara dituduh mendukung pemberontakan dari Toledo. Sesama Islam. Belum, memang belum. Tapi jika sudah tegak nantinya, siapapun yang berbeda pandangan politik pasti juga akan dibunuh-bunuh. Ini ideologi politik. Sayyidina Utsman saja dibunuh kok, Sayyidina Ali juga dibunuh kok atas nama politik. Bagaimana? Jadi PKI dan khilafah dan sebagainya dan ideologi-ideologi politik yang lain itu memang tidak mau ada resistensi. Ketika ada resistensi, dibunuh. Nggak usah ideologi politik. Pak Harto juga melakukan pembunuhan kok secara tidak langsung, penculikan juga. Siapapun yang merasa melawan terhadap kekuasaan itu akan dibunuh. Sama, zaman khilafah juga terjadi seperti itu. Jangan kemudian dianggap bahwa domain pembunuhan itu hanya milik PKI, milik komunisme. Nggak juga. Komunisme ya juga membunuh, khilafah juga. Jadi inilah mengapa kesimpulan saya bahwa khilafah itu juga adalah ideologi politik. Jangan bawa-bawa agama di situ. Kalau memang ingin berkuasa, ya berkuasa saja dengan cara gentleman agreement. Ikut kontestasi. Kalau memang terpilih, ya itu pilihan rakyat. Kurang lebih seperti itu. Saya hanya ingin mempertegas apa yang sudah saya ungkapkan sebelum-sebelumnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.